Nggak muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1A. Jadi saya yang beranggota, ya kelompok 1A yang beranggotakan lulus Kartaji NRP 104119100046 dan juga saya Erlangga Diansyah NRP 104119100074. Jadi di sini kita akan menjelaskan ya dan menjabarkan tentang PNID dari pabrik yang kita pilih. Di sini kita menggunakan pabrik gula ya. Jadi untuk main alatnya, alat utamanya kita di sini menggunakan evaporator ya yang ada di pabrik gula. Jadi kurang lebih PNID-nya seperti ini. Mungkin langsung saja kita masuk di permulaannya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai proses produksi dari gula tebu itu sendiri di pabrik gula. Jadi yang pertama dari gula tebu itu sendiri masuk ke stasiun penimbangan. Nah, tujuan utama stasiun penimbangan itu adalah menerima tebu dari petani atau kebun. Jadi sebelum ditampung tebu, terlebih dahulu ditimbang dan dinyatakan dalam angka berat kuintal. Nah, perhitungan harus dilakukan dengan cermat karena angka timbangan merupakan angka masukan yang pertama dalam perhitungan angka-angka hasil pengolahan teman-teman. Jadi tempat penampungan tebu sementara gitu. Itu di stasiun penimbangan. Lalu yang kedua itu melalui proses penggilingan. Nah, di proses penggilingan ini bahan baku tebu dari lori-lori ya, itu dibawa ke meja tebu ya. Dan tebu akan mengalami perlakuan pendahuluan berupa pencacahan ya, pemotongan menjadi fraksi-fraksi yang nanti akan menjadi lebih kecil. Lalu nanti terakhir akan mengalami penggilingan. Nah, pre-treatment-nya atau pelakuan pendahulunya dimaksudkan untuk mempermudah nih pengeluaran nira saat pemerahan nira di stasiun gilingan. Nah, penggilingan ini dimaksudkan untuk mengambil nira dari batang tebu dan memisahkannya dari ampas. Nah, saat udah penggilingan diberikan air imbihisi ya, diberikan air imbihisi untuk mengurangi kehilangan gula dalam ampas akibat dari kurang sempurnanya daya perah unit penggilingan. Nah, hasil pemerahan tiap penggilingan itu berbeda-beda. Nah, cairan tebu manis nanti dikeluarkan dan serat tebu dipisahkan. Untuk selanjutnya digunakan di mesin pemanas atau boiler Bapak dan teman-teman. Oke, yang selanjutnya ada proses pemurnian. Jadi setelah nira didapatkan dari proses penggilingan ya. Jadi nira yang selanjutnya didapatkan itu dilakukan proses pemurnian untuk menghilangkan zat yang bukan gula ataupun kotoran yang masih terdapat dalam nira mentah. Nah, selanjutnya ada proses penguapan atau proses kristalisasi ya. Jadi di proses penguapan atau kristalisasi ini di sini mainly fokus buat membentuk kristal gula. Jadi sebelum dilakukan kristalisasi dalam pan masak, nira kental terlebih dahulu direaksikan dengan gas SO2 sebagai bleaching dan untuk menurunkan viskositas masakan atau nira. Nah, proses yang selanjutnya itu ada pemisahan ya. Jadi di pemisahan ini itu bertugas buat misahin kristal yang udah dihasilkan dari proses penguapan atau kristalisasi tadi dari larutan sirup dalam cara penyaringan sentrifugal. Nah, secara umum putaran pemisahannya ini terdiri dari dinding yang berupa saringan dan dihubungkan dengan sumbu yang berputar. Jadi, ketika sumbu berputar dan ada kristal-kristal itu di dalamnya, maka larutan atau kristalnya akan terlempar ke dinding saringan karena adanya gaya sentrifugal. Nah, kristal gula yang memiliki diameter lebih besar daripada diameter lubang saringan akan tertahan, sehingga larutan sirup akan melewati saringan, sehingga akan diperoleh kristal gula yang menempel pada saringan. Nah, untuk yang selanjutnya setelah menempel tadi, setelah menempel pada saringan Bapak dan teman-teman, itu akan kita lakukan packing. Jadi di packing ini, proses packing ini, gula yang tadinya jadi produk itu dikeringkan dan juga diberikan hembusan uap kering biar cepat kering. Nah, produk gula yang udah mengalami proses pengeringan dalam talang goyang ditampung ke dalam tempat penyimpanan atau sugar bin. Jadi setelah ditampung tadi ke sugar bin, dilakukan pengemasan atau pengepakan. Seperti itu. Nah, untuk pengepakannya sendiri atau pengemasannya, jadi beratnya di tiap-tiap pabrik ya, ini nggak sama. Jadi di tiap-tiap pabrik untuk pengemasannya, ada yang per saknya beratnya 25 kg, ada yang per saknya 50 kg. Jadi gula yang tadi di sak plastik itu
nggak boleh langsung dijahit, ya. Ada beberapa pretreatmentnya juga, jadi dibuka dulu supaya temperatur gula dalam sak plastiknya mengalami penurunan suhu atau temperatur. Kurang lebihnya suhu gula dalam karung tidak boleh lebih dari 30 derajat Celcius atau suhu kamar. Nah, setelah gula dalam plastik dinyatakan dingin, maka boleh dijahit. Mungkin sekian untuk proses produksi sendiri ya, dari gula tebu. Mungkin selanjutnya rekan saya, Mbak Lulu, akan menjelaskan mengenai PNID dari evaporator pabrik gula. Ya, jadi pada proses pembuatan gula, produksi gula di pabrik gula, kita memilih alat evaporator. Nah, jadi alat evaporator ini tujuannya untuk mendapatkan nira dengan kondisi mendekati jenuh. Jadi setelah dimurnikan, dievaporasi, solvennya yakni air itu ya kita evaporate dan kita peroleh nira dalam kondisi hampir jenuh gitu, mendekati jenuh. Kenapa? Karena pada proses kristalisasi akan proses kristalisasi itu fit yang masuk itu harus berupa larutan jenuh seperti itu. Nah, jadi dapat dilihat di sini ada PNID evaporator. Saya akan annotate teman-teman. Nah, ini merupakan alat evaporatornya. Dan sistem kontrolnya, ada sistem kontrol level, kemudian konsentrasi, dan juga pressure. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu variabel-variabel yang ada pada proses evaporasi menggunakan evaporator. Yang pertama, ada variabel kontrol. Nah, jadi variabel kontrol ini merupakan variabel yang secara langsung bisa kita kendalikan. Di sini ada 3, yakni level atau ketinggian, kemudian ada evaporator pressure, P, kemudian ada XB atau konsentrasi produk yang ingin kita dapatkan. Itu bisa kita kontrol berapa secara langsung menggunakan instrumen-instrumen yang ada. Kemudian ada variabel manipulasi atau manipulated variable. Manipulated variable ini ada 3. Yang pertama ada flow rate produk atau B di sini ya. Flow rate produk atau B. Nah, flow rate produk ini memberikan efek yang signifikan pada level, namun efek relatif kecil diberikan pada pressure evaporator dan XB. Jadi jika kita ingin mengontrol H, kita bisa memanipulasi B atau flow rate produk ya. Jadi kita bisa atur dari kontrol valve-nya seperti itu. Kemudian ada D atau vapor rate, D di sini ya teman-teman. Nah, jadi D ini atau vapor rate ini memiliki dampak langsung dan cepat terhadap P atau tekanan evaporator. Namun, efek yang kecil diberikan pada H atau level dan XB atau konsentrasi produknya. Jadi dengan mengontrol, jika kita ingin mengontrol P atau evaporator pressure, maka kita harus memanipulasi D, mengatur D gitu ya. Dan terakhir, manipulated variabelnya ada red steam gitu ya teman-teman. Jadi jika kita ingin mengontrol XB atau konsentrasi produk, maka kita harus mengatur atau manipulasi red steam-nya seperti itu. Di sini red steam-nya di valve ini. Nah, kemudian saya akan langsung menjelaskan PNID ini teman-teman. Sebelumnya kita hapus dulu. Nah, jadi yang pertama ada variabel kontrol H di sini H atau level ya teman-teman. Nah, jika level ini terlalu tinggi, maka dia bisa banjir ya teman-teman. Evaporatornya bisa sampai tumpah-tumpah cairan dalamnya. Namun jika terlalu rendah, maka proses evaporasi pun tidak bisa berjalan dengan optimal seperti itu. Jadi untuk instrumennya di sini ada level transmitter. Jadi di sini membaca berapa ketinggian cairan nira yang ada dalam evaporator. Kemudian setelah dibaca, maka di controller, level controller ini akan mengatur sekiranya jika dia terlalu tinggi levelnya atau mungkin terlalu rendah, dia akan mengatur levelnya melalui valve. Nah, jadi di sini action-nya itu berupa buka atau menutupnya si valve produk ini, valve B, valve untuk rate produknya itu teman-teman. Namun controller ini tidak bisa langsung membuka si
valve, karena controller itu dihubungkan menggunakan sinyal listrik dan harus dikonversi dulu sehingga menjadi sinyal pneumatik, sehingga aksinya berupa buka atau menutupnya si valve ini. Nah, jika levelnya terlalu tinggi, maka valve-nya itu akan dibuka lebih banyak dan kondisinya itu berupa fail to open, dan jika levelnya terlalu rendah, maka valve-nya akan lebih banyak menutup dan kondisinya merupakan bukaan rendah atau fail to close. Dan untuk level ini, aksi prosesnya merupakan reverse acting dan aksi pengendalinya merupakan direct acting, seperti itu. Yang kedua ada evaporator pressure, teman-teman. Nah, evaporator pressure ini ya teman-teman, yang di atas ini simbolnya P. Jadi pressure transmitter akan membaca berapa sih pressure yang ada dalam evaporator ini, kemudian setelah dibaca akan dikontrol menggunakan pressure control, dan aksinya berupa buka atau menutupnya valve uap solvent atau red day ini. Namun lagi-lagi di sini controllernya itu merupakan sinyal elektrik, sehingga harus dikonversi dulu menjadi sinyal pneumatik. Jika pressure terlalu tinggi, maka keran akan dibuka lebih banyak dan kondisinya itu fail to open, dan jika pressure-nya rendah, maka keran akan ditutup lebih banyak dan kondisinya itu bukaan rendah atau fail to close. Dan untuk pressure ini sendiri, aksi prosesnya berupa reverse acting dan aksi pengendalinya berupa direct acting, seperti itu. Yang terakhir ada XB. Nah, jadi di sini yang kita inginkan ya teman-teman, konsentrasi produknya itu harus mendekati jenuh, seperti itu. XB ini kita bisa melihat, bukan melihat, kita bisa mendeteksi berapa sih konsentrasi produk yang dihasilkan itu dari stream ini, teman-teman, stream keluaran di sini. Jadi ada konsentrasi transmitter membaca berapa sih konsentrasi di stream produk ini, kemudian dilanjutkan ke controller, dan controller ini akan mengatur konsentrasinya mau naik atau turun melalui bukaan atau tutupan valve steam, seperti itu. Jadi jika kita ingin mendapatkan konsentrasi lebih tinggi, maka steamnya harus kita perbanyak gitu. Jadi bukaannya harus banyak atau fail to open. Nah, jika kita karena jika bukaan steamnya lebih banyak, maka kan lebih banyak yang menguap dan konsentrasinya lebih tinggi, seperti itu. Nah, namun jika kita ingin mendapatkan konsentrasi yang lebih rendah, kita bisa menutup pressure-nya itu steam, mohon maaf, valve steam-nya itu lebih sedikit atau kondisinya itu fail to close atau bukaannya rendah, seperti itu. Dan untuk konsentrasi ini sendiri, aksi prosesnya berupa reverse acting dan aksi pengendalinya berupa direct acting. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai PNID evaporator pabrik gula. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.